Terbangunkan pagi bersama matahari. Pak Kepala Desa Suwandi SE, Pak, terima kasih untuk diberi kesempatan kepada kami khususnya adik-adik mahasiswa ini untuk bisa melaksanakan aktivitas atau kegiatan tentang sosialisasi di Desa Jagat yang kita cinta ini. Kemudian kepada masyarakat yang hadir, terima kasih sudah disempatkan waktunya untuk bisa kita sama-sama mendengarkan atau memahami apa seluk-beluk itu tentang transaksi elektronik. Kemudian kepada adik-adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, ya ini mahasiswa yang bisa dikatakan kreatif. Mereka mungkin dari segi kekhususannya ya terkait di bidang elektronik. Maka dari itu kami selaku tim Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kutub yang beralamat di Bandar Lampung gitu Pak. Memang saya sebagai ketua umum saya mencakup seluruh LBH Kutub yang ada di bawah naungan yayasan kami. Memang yayasan kami baru berada di 3 kabupaten, Pak. Kabupaten Kota Bandar Lampung, kemudian Pringsewu, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Nah, untuk Kota Bumi ini belum ada ini Pak Kades. Jadi terpaksa atau mengharuskan kami, saya sebagai ketuanya turun langsung di sini. Mungkin kalau umpamanya ada perwakilan kami di Kabupaten Lampung Utara ini mungkin bisa nanti ada tim, harusnya tim yang kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Nah, jadi asas atau dasar pemikiran dari informasi Undang-Undang ITE ini adalah untuk kita menyesuaikan dengan era digitalisasi saat ini yang memberikan kepastian hukum terhadap para pengguna informasi dan transaksi elektronik itu tersebut, khususnya bagi masyarakat dan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan informasi Undang-Undang ITE ini. Kemudian di pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Kemudian mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara informasi elektronik. Nah, tujuannya dibuatnya undang-undang ini kembali lagi untuk mendapatkan kepastian hukum kepada pengguna ataupun masyarakat yang dalam kesehariannya menggunakan media elektronik sebagai aktivitasnya sehari-hari. Jadi negara memfasilitasi atau memberi kepastian hukum kepada kita semua. Adapun hal-hal yang tidak boleh atau yang tidak boleh dilakukan itu sudah ada batasannya dalam undang-undang
ITE ini. Kemudian sejarahnya undang-undang ITE ini dibuat, yaitu penggabungan dari kedua rancangan undang-undang, ialah Undang-Undang Tindak Pidana Teknologi Informasi dan rancangan Undang-Undang E-commerce. Nah, yang pada tahun 2003 kedua undang-undang ini digabungkan sehingga terbentuk satu naskah akademik yang akan dibahas di DPR pada tahun 2003. RUU Teknologi Informasi dan RUU E-commerce itu sudah mulai mencuat karena seiring perkembangan zaman di era digital ini, negara harus membuat regulasi tentang seluruh keterkaitan dengan informasi elektronik dan sarana elektronik. Dan kemudian pada tanggal 21 April 2008 resmi dijadikan undang-undang oleh regulator kita, DPR dan pemerintah. Nah, itulah terbentuk Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 awal mulanya, sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Nah, mungkin kita ketahui yang relevan dengan masyarakat ini, yang dalam penggunaan sarana elektronik ini dengan masyarakat dan sudah menyebar luas ke pelosok, ya, saya katakan pelosok penjuru masyarakat ini, tentang gawai atau handphone yang kita ketahui masyarakat, mungkin ibu-ibu, mungkin ibu-ibu sedang masak, yang satunya ngoseng, yang satunya megang handphone, ya. Lihat saja, mungkin lihat berita, mungkin ataupun sosial media, Facebook dan sebagainya. Kemudian mungkin Pak Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kutub daripada Lampung, yang saya hormati pula tokoh masyarakat, terkhusus mungkin tokoh pemuda, tokoh wanita pula Desa Jaga, dan yang saya hormati, yang saya banggakan adik-adik saya, para mahasiswa KKN dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya pada pagi hari menjelang siang ini kita masih bisa berkumpul di Balai Desa Jagang ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita sanjung agungan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu sapanya di yaumul akhir kelak, yaitu pada berita hoax. Nah, yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Agnes, ancaman berita hoax tadi lebih berat dari KUHP. Nah, pertanyaan saya, apa ancaman tersebut sehingga membuat efek jerah pada pengguna-pengguna yang menyebarkan berita hoax? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, terima kasih kepada Pak siapa ini? Anang, ya Pak Anang. Mas Anang, ya, Mas Anang. Terima kasih atas pertanyaannya terkait
tentang berita hoax. Kalau di pasal 27 itu fitnah, pencemaran nama baik terhadap seseorang. Kalau berita hoax itu terkait informasi yang kita dapati, kita sebarkan, ataupun kita membuat informasi tidak benar. Contohnya, seumpamanya di depan balai desa ini ada kecelakaan. Di depan balai desa ada kecelakaan, hati-hati melewati sana. Padahal itu tidak benar. Itu namanya berita hoax. Nah, terkait memang dibanding KUHP, kalau KUHP itu yang saya terangkan tadi terkait tidak ada hubungannya dengan elektronik dan informasi elektronik. Nah, memang seluruh regulator atau wakil kita atau pemerintah membuat undang-undang ITE ini, ya salah satunya untuk pencegahan agar tidak terjadi, diharapkan tidak terjadi adanya pelanggaran. Cuman kan pada faktanya memang pasti terjadi semua ya, pasti ada yang melanggar ya. Kalau kata orang-orang itu peraturan dibuat untuk dilanggar. Itu sebenarnya sesat, itu ajaran sesat itu. Peraturan dibuat itu untuk dilaksanakan, untuk ditaati. Nah, kita ini terkait efek jerah. Mungkin ini sebagai pendapat saya pribadi, efek jerah itu tidak akan selesai pada saat satu perkara saja. Pasti ada timbul perkara-perkara yang lain terhadap permasalahan yang sama. Pertanyaannya, para pelaku, ya kita katakan pelaku ya, yang melanggar ini namanya pelaku. Pelaku itu sudah mengetahui atau belum tentang undang-undang ITE ini? Oke, terhadap para pelaku-pelaku, kita tanda-tanda yang tadi saya sebutkan, Roy Suryo ya, RS itu kurang pengetahuan apa lagi gitu. Kok bisa sampai bisa bisa melanggar undang-undang ITE. Mantan menteri, terus ahli ITE juga. Kok dia bisa melanggar gitu? Karena apa? Karena tidak semua orang bisa memahami dan mengetahui undang-undang ini sendiri, undang-undang ITE ini, kecuali kita yang menaruh perhatian khusus. Karena, dan saya mengatakan yang terhadap kasus RS tadi ya merupakan sangat kecerobohan, karena dia pelaku teknologi, akan tetapi tidak mengetahui apa-apa yang dilanggar. Mbak iya sing full senyum sayang, biar aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbak iya sing